CO2 memiliki bilangan koordinasi 2. Nah, di sini hati-hati. CO2 memiliki 4 pasangan elektron ikatan tanpa PeB. Nah, ini bukan berarti bahwa CO2 memiliki bilangan koordinasi 4. Bukan. Tetapi kita menghitungnya seperti ini. Dalam ikatan rangkap terdiri dari ikatan pi, salah satunya ya terserah mau yang bagian atas atau yang bagian bawah. Ada ikatan pi, ada ikatan sigma. Ikatan sigma adalah ikatan yang biasanya ada di dalam ikatan-ikatan tunggal. Nah, untuk membentuk ikatan rangkap, setelah adanya ikatan sigma, maka atom-atom tersebut akan membentuk ikatan pi. Gampang ya, sigma single, sehingga sigma mempresentasikan ikatan tunggal. Maka atom C ini akan memiliki 1 sigma, 1 pi. 1 sigma, 1 pi. Nah, yang dihitung dalam bilangan koordinasi adalah ikatan sigma. Mengapa? Karena jika nanti ada suatu senyawa yang memiliki ikatan rangkap 3, misal nih ya, antara C sama O terdapat 3 ikatan. Maka, yang ada dalam 3 ikatan tersebut adalah 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Oke, paham ya? Berapapun jumlah ikatan rangkapnya, hanya ada 1 ikatan sigma. Selebihnya adalah ikatan pi. Nah, yang dihitung dalam bilangan koordinasi adalah ikatan sigma. Oke, jadi CO2 memiliki bilangan koordinasi 2. Maka sudut ikatannya adalah 180 derajat. Atau jika kalian ingin mudah, semakin besar bilangan koordinasi, maka ikatannya akan semakin kecil. Dengan catatan, bilangan koordinasi tersebut tidak memiliki PeB. Mengapa begitu? Karena nanti akan berbeda jika kita akan membandingkan antara BK5 dengan BK6. BK6 seharusnya sudut ikatannya lebih kecil, yaitu semuanya 90 derajat semua ya. Tetapi ketika BK5 yang ikatannya 120 dan 90 derajat memiliki PeB, maka sudut ikatannya bisa menjadi lebih kecil dibandingkan BK6. Sehingga aturan ini, BK yang lebih besar memiliki sudut ikatan yang lebih kecil, hanya bisa kita pakai untuk senyawa yang tidak memiliki PeB. Oke ya, dicatat sendiri ya, tidak saya tuliskan di sini. Nah, ikatan dari CO2 adalah 180 derajat, sehingga yang memiliki sudut ikatan yang lebih besar adalah CO2. Benar ya, BK4 dengan BK2. Lalu yang C, PCl3 atau BCl3. Terdiri dari 3 PeI dan 1 PeB. Sudut di sini lebih kecil dari 109,5 dan sudut antara PeB dengan klorida lebih besar dari 109,5. Mengapa? Ini space-nya besar ya, sehingga akan mendesak Cl dan membentuk ruangan yang lebih besar. Maka sudutnya lebih besar dari 109. Yang di sini lebih kecil dari 109. Sedangkan BCl3 segitiga planar ya, maka sudut ikatannya 120. Sudut ikatan yang lebih besar adalah BCl3. Jadi sebenarnya udah kelihatan ya, hanya dengan melihat BK, PCl3, BK-nya 4, BCl3, BK-nya 3. Sehingga PCl3 memiliki sudut ikatan yang lebih kecil. Apalagi jika ada PeB, maka sudutnya akan menjadi lebih kecil. Nomor 6. Di antara molekul berikut yang mempunyai sudut ikatan terkecil adalah, nah ayo, bisa nggak nebak dari BK-nya? Yang A, NH3. NH3 memiliki 3 pasangan elektron ikatan dan 1 PeB. Maka, NH3 memiliki bilangan koordinasi 4 dengan 1 PeB ya. Yang B, CH4. Nah, ini semuanya pasangan elektron ikatan nih, jadi CH4 memiliki bilangan koordinasi 4. Yang C, BeCl2. Ini BeCl2 hanya memiliki bilangan koordinasi 2. Yang D, H2O. Di dalam H2O terdapat 2 pasangan elektron ikatan dan juga ada 2 PeB. Bilangan koordinasi dari H2O adalah 4. Sedangkan E,
SF6 memiliki 6 pasangan elektron ikatan, maka BK-nya ada 6. Udah kelihatan ya jika nanti jawabannya E. Tapi Mimin pengen tanya nih, tadi antara NH3, CH4, dan H2O sama-sama memiliki BK4 dengan perbedaan pada PEB. NH3 PEB-nya 1, CH4 tidak punya PEB, dan H2O PEB-nya 2. Bisa nggak ngeramalin mana yang memiliki sudut ikatan paling kecil di antara ketiga senyawa ini, NH3, CH4, atau H2O? Ya, benar sekali. Yang punya sudut ikatan yang paling kecil dari tiga senyawa ini adalah H2O. Mengapa? Karena H2O punya BK4, semuanya sama-sama 4, tetapi punya 2 PEB, jumlah PEB-nya yang paling besar. Yuk kita lihat jawabannya. NH3 107 derajat, CH4 109,5, BCl2 ya, BK2 180 derajat, H2O 104,5. Jadi dari BK4 yang paling kecil sudut ikatannya adalah H2O. Nah, jawaban dari soal nomor 6 ini ya SF6. BK-nya 6, sudut ikatannya 90 derajat. Gampang kan? Yang nomor 7, identifikasi gaya antar molekul yang terjadi pada A. air, B. minyak goreng, C. metanol 10%, dan D. larutan HCl. Sebelumnya, kita lihat dulu gaya-gaya antar molekul. Gaya antar molekul bisa kita sebut sebagai gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu terdiri dari gaya London, yaitu gaya yang paling lemah dalam hal ini. Gaya London terjadi antara molekul-molekul nonpolar yang sejenis atau molekul-molekul nonpolar yang berbeda. Intinya terjadi pada molekul nonpolar, entah itu terjadi pada sesamanya ataupun tidak. Yang penting nonpolar ya. Yang kedua, gaya dipol-dipol terinduksi terjadi pada molekul polar bertemu dengan nonpolar. Molekul polar dia punya dipol, dan molekul nonpolar nantinya akan terjadi dipol terinduksi. Gaya dipol-dipol terjadi dalam molekul polar. Intinya polar untuk gaya dipol-dipol, baik yang sejenis maupun yang berbeda. Nah, ikatan hidrogen terjadi pada molekul yang memiliki atom, nitrogen, oksigen, dan fluorida dengan syarat ada PEB-nya ya. Nah, di dalam air itu merupakan senyawa polar dan isinya hanya molekul air aja. Sehingga gaya molekul yang terjadi di dalam air hanyalah gaya dipol-dipol, yaitu yang terjadi pada molekul polar yang sejenis. Oh ya, lupa, di dalam air terdapat atom oksigen ya, dengan 2 PEB, sehingga di dalam air selain ada gaya dipol-dipol juga ada ikatan hidrogennya. Ikatan hidrogen adalah gaya antar molekul yang paling kuat ya. Lalu yang B, minyak goreng. Kita tahu bahwa minyak goreng itu terdiri dari senyawa atau molekul yang nonpolar. Di dalam minyak goreng hanya ada satu jenis molekul, ya minyak goreng itu sendiri. Sehingga, gaya yang terjadi di dalam minyak goreng adalah gaya London. Selanjutnya adalah metanol 10%. Artinya apa? Di dalam metanol 10% tidak hanya terdapat molekul metanol, tetapi juga ada molekul pelarutnya, yaitu air. Metanol bersifat polar, meskipun polar yang agak-agak lemah ya, sedangkan air adalah molekul polar. Sehingga, gaya yang terjadi adalah gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini bisa terjadi antara molekul air dengan molekul air, atau molekul air dengan molekul metanol, atau molekul metanol dengan metanol yang lainnya. Yang D, larutan HCl. Larutan, ini artinya di dalam larutan HCl, selain terdapat molekul HCl, juga terdapat molekul air. Udah kelihatan ya gayanya? Air adalah molekul polar, HCl juga polar. Sehingga gaya yang ada adalah gaya dipol-dipol. Lalu jika ada airnya, maka ada ikatan hidrogennya.
Nomor 8. Pernyataan berikut yang benar mengenai gaya antar molekul adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai kekuatan dari gaya-gaya antar molekul. Dari penjelasan yang tadi, kita bisa mengatakan bahwa kekuatan gaya antar molekul yang paling lemah adalah gaya London, disusul dengan gaya dipol-dipol induksian, lalu gaya dipol-dipol, dan yang terakhir paling kuat adalah ikatan hidrogen. Sehingga jawaban yang paling benar adalah gaya London lebih lemah dari ikatan hidrogen. Nomor 9. Molekul yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk membentuk dipol sesaat adalah molekul dengan karakteristik. Tahu ya apa itu dipol? Dipol itu seperti kutub-kutub, di mana ada dipol yang memiliki muatan lebih positif dan muatan yang lebih negatif. Jawabannya adalah yang D, MR relatif besar dan bentuk molekul memanjang. Ini artinya semakin besar suatu molekul dengan syarat molekulnya panjang, maka kecenderungan penyebaran muatan akan menjadi kurang seimbang. Salah satu sisi bisa menjadi positif, salah satu sisi bisa menjadi negatif. Hal ini akan berbeda jika molekulnya besar, tapi molekulnya bulat. Jika bulat, maka penyebaran muatan akan cenderung merata, sehingga akan lebih susah untuk membentuk dipol sesaat. Nomor 10. Gaya dispersi pada molekul-molekul nonpolar terjadi akibat adanya, gaya dispersi ini adalah gaya London ya yang dimaksud. Ceritanya, bagaimana bisa suatu gaya London itu terjadi? Gaya London terjadi pada molekul-molekul nonpolar. Kita ibaratkan molekul-molekul nonpolar sebagai molekul yang memiliki bentuk bulat. Molekul ini memiliki elektron-elektron di dalamnya. Dan suatu waktu penyebaran elektron tidak merata, sehingga elektron yang mengumpulnya lebih banyak akan memiliki muatan yang lebih negatif, dan jumlah elektron yang lebih sedikit akan menjadi muatan positif. Muatan ini sifatnya semu ya. Nah, di sini terbentuk yang namanya dipol sesaat. Ketika dipol sesaat bertemu dengan molekul yang tanpa dipol, maka akan terjadi induksi. Inilah bagaimana ceritanya gaya London itu bisa terjadi karena adanya dipol-dipol sesaat.